seperti dengan Kak Helen di sini dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi nih pagi ini. Kak Helen yang ada di sini mau ajak adik-adik semuanya untuk semangat beribadah. Dan adik-adik juga yang di rumah, Kak Helen temani di sini sama-sama kita beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nih, biar tambah semangat ya adik-adik. Yuk, kita mau yel-yel dulu. Yel-yelnya udah pernah sih diajarin, yaitu tepuk Yesus. Kak Helen mau ajakin adik-adik semua, yuk berdiri dulu yang di rumah, berdiri ya. Sama-sama kita siap-siap. Kita mau tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Sekali lagi biar tambah semangat ya. Yuk tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Nah sekarang kalau tadi udah lihat ya, kita mau siap-siap beribadah. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh duduk dulu nih, boleh duduk dulu ya. Siapin Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini dari Matius 26. Kak Helen ulang sekali lagi. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ayat 36 sampai 46. Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah dibuka? Siapkan uang persembahan juga, jangan lupa. Nah, Kak Helen ajak lagi adik-adik untuk berdiri ya. Kita mau sama-sama puji Tuhan. Kak Helen pernah ajarin juga lagu ini, pernah bawain juga. Lagunya Kaki Kecil Melompatlah. Siap-siap ya. Yuk, kita bangkit berdiri, sama-sama kita mau menyanyikan lagu Kaki Kecil Melompatlah. Kaki kecil melompatlah, tangan kecil menari, lagu merdu dendangkan, kita memuji Tuhan. Mata kecil kelipkanlah, pinggul kecil bergoyang, lagu merdu dendangkan, kita memuji Tuhan. Sialalalala, 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 bernyanyi. Sialalalala, 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 menari. Kaki kecil melompatlah, tangan kecil menari, lagu merdu dendangkan, kita memuji Tuhan. Mata kecil kelipkanlah, pinggul kecil bergoyang, lagu merdu dendangkan, kita memuji Tuhan. Sialalalala, 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 bernyanyi. Sialalalala, 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 menari. Adik-adik, kakak persilakan untuk berduduk kembali. Kita mau berdoa. Siapkan hati adik-adik, lipat tanganmu, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami teramat sangat bersyukur kepadamu karena kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami terima. Adik-adik di rumah sudah siap Tuhan untuk mengikuti ibadah ini, walaupun masih tetap dilakukan secara online melalui YouTube. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan ini, dan adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan menerima firman-Mu juga. Urapi mereka, berkati mereka Tuhan, pimpin ibadah ini mulai dari awal sampai akhir.
Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kalian lagi senang, lagi pas ngapain? Kalau Kak Helen senang ngapain aja, lagi duduk juga senang, lagi berdiri juga senang, lagi ngapa-ngapain aja senang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menolong Kak Helen. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Duduk Senang, Berjalan Senang. Adik-adik yang Inang kasihi dan sayangi, kita akan mengucapkan titah kita. Adik-adik, Inang minta semua berdiri ya, lipat tangannya, berdiri yang rapi, sama-sama kita ucapkan titah kita. Titah kita dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi Nang ulangi. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lipat tangannya, kita berdoa, tundukkan kepalanya, sama-sama kita ucapkan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu menebus kita umat manusia dari segala dosa-dosa kita. Baik umat manusia yang dewasa, juga adik-adik yang masih kecil. Seperti lagu kita sekarang ini, kita sama-sama akan bernyanyi lagu dengan judul Wale Yesus Tuhaki. Adik-adik yang Inang kasihi, kita bangkit berdiri ya. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul kita yang diucapkan semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Siapa mau bertumbuh di dalam Tuhan? Siapa yang mau bertumbuh di dalam Tuhan harus rajin-rajin baca kitab suci dan berdoa tiap hari. Yuk, sama-sama kita bangkit lagi, berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terang dari sorga menyinari hati pikiran kami, terlebih anak-anak kami yang ada di rumah, untuk memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Inang yang membacakan, adik-adik yang di rumah mengikuti ya. Di taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya,
Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut, hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus membawa ke-11 murid-muridnya ke suatu taman, yaitu ada sebuah bukit, Bukit Zaitun namanya. Di dalam Bukit Zaitun ada sebuah taman bernama Taman Getsemani. Kalau sekarang adik-adik istilahnya itu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya retreat ke Taman Getsemani. Nah, setelah sampai di sana, murid-murid menyuruh murid-muridnya duduk untuk menunggu Tuhan Yesus untuk berdoa. Tetapi Tuhan Yesus membawa 3 muridnya saja, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk bersama dia ke Taman Getsemani. Nah, setelah mereka sampai di sana, Yesus berpesan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus supaya mereka berjaga-jaga
saat Tuhan Yesus berdoa. Nah, murid-muridnya dulu. Tuhan Yesus pergi untuk berdoa agak jauh dari Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika Tuhan Yesus berdoa, wah, adik-adik, apa yang terjadi? Petrus, Yohanes, Yakobus tertidur. Mereka tidur pulas, kecapean. Padahal Tuhan Yesus sudah berpesan, berjaga-jagalah ya di sini. Ketika aku berdoa, sebentar saja. Tapi mereka tertidur. Wah, Petrus dan Yohanes dan Yakobus tidak setia, tidak taat apa yang sudah disampaikan oleh Yesus. Nah, setelah Yesus berdoa, nah kemudian kembali kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka tertidur pulas. Nah, Yesus berkata, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga bersama aku sebentar saja? Mereka kaget. Kemudian Yesus pergi lagi dan murid-muridnya tertidur lagi. Nah, hari ini adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang Inang cintai, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya tetap berjaga-jaga seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ternyata murid-muridnya melalaikan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah, itu yang pertama. Yang kedua, tetaplah berdoa. Nah, berjaga-jaga apa ya artinya adik-adik ya? Nah, kalau dikatakan berjaga-jaga, waspada, taat, setia, hati-hati. Nah, bagaimana ya supaya kita dapat berjaga-jaga? Yang pertama, cara kita supaya kita dapat berjaga-jaga, tetap selalu waspada, tetap selalu setia dan taat. Yang pertama sekali kita harus selalu berdoa. Yang kedua, harus kita selalu membaca firman Tuhan. Yang ketiga, harus kita selalu beribadah. Supaya kita tadi dapat waspada, dapat selalu setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan juga supaya kita dapat melakukan apa yang diberikan oleh orang tua kita, tugas-tugas untuk kita lakukan. Nah, apalagi pada saat ini ya adik-adik, situasi kita sudah lama kita mengalami pandemi pada saat ini. Nah, kita harus juga tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Dengan cara apa? Ingat, pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa tetap makan makanan yang bergizi supaya tetap kuat dan sehat. Dan terutama tetap berdoa. Itu yang paling hebat, yang paling kuat. Kita harus selalu berdoa. Nah, bagaimana kita juga supaya kita berjaga-jaga menjaga iman kita? Wah, apalagi sekarang banyak godaan. Lagi kita saat ini sudah lama di rumah, tentu banyak godaan. Sudah bosan di rumah, ingin keluar bermain bersama teman, ingin ke sekolah, ingin beribadah bersama teman-teman di sekolah minggu. Tetapi Tuhan tetap katakan, sabarlah kita. Selalu setialah, selalu taatlah mengikuti aturan dan peraturan yang sudah disampaikan melalui firman Tuhan. Tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Dan lagi, supaya kita tetap waspada, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau guru memberikan tugas, kalau orang tua memberikan tugas tanggung jawab di rumah, apalagi di sekolah ya adik-adik, sekarang selalu kita online. Kalau sekarang itu membosankan bagi kita, tetapi kita harus tetap setia,
harus tetap taat, harus tetap kita ikuti. Kalau kita lalai, tidak waspada, apa yang terjadi adik-adik? Tentu tugas-tugas yang diberikan guru akan terbengkalai, tidak bisa selesai dengan baik, tidak bisa selesai dengan tepat waktu. Supaya itu jangan terjadi, itulah yang katakan Tuhan Yesus melalui firman-Nya hari ini. Kalau kita bisa lakukan hari ini, lakukan. Jangan pakai tunggu, jangan pakai entar. Nah, itulah yang dikatakan firman Tuhan. Roh menurut, tetapi daging lemah. Apa artinya itu adik-adik? Ya, kemauan kita selalu banyak. Ya, keinginan kita mau bermain. Makanya kita selalu mengatakan tunggu, entar, malas untuk melakukan. Nah, itu karena kita manusia berdosa. Kita memiliki kekurangan, kita memiliki keterbatasan. Tetapi bagaimana cara mengatasi itu adik-adik? Itulah tadi kita ingat firman Tuhan, waspada, taat, lakukan firman Tuhan dengan berdoa tetap, baca firman Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan. Supaya kita bisa tadi melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Supaya apa yang diperintahkan oleh Tuhan bisa kita lakukan dengan sempurna. Supaya Tuhan senang hatinya. Orang tua juga supaya senang kalau tugas-tugas kita beres semua. Tentu mama atau papa tidak akan marah-marah lagi kepada kita. Nah, ingat, berjaga-jagalah, waspadalah, taat, setia. Setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada orang tua, setia kepada guru, setia melakukan tugas-tugas kita. PR lakukan. Supaya kita memberikan yang terbaik, supaya memberikan sukacita buat Tuhan Yesus. Yang kedua, tetap berdoa. Nah, doa adalah napas kehidupan bagi orang percaya atau orang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, supaya kita tadi dapat melakukan tadi tugas tanggung jawab kita itu, kita harus tetap berdoa, karena doa adalah kita menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Melalui doa juga kita diberi kekuatan untuk melakukan tugas-tugas tanggung jawab kita tadi. Tanpa kita berdoa, kekuatan daripada Tuhan tidak mungkin akan terjadi. Tidak akan bisa kita selesaikan tugas-tugas kita tadi semua, tanggung jawab kita. Kita tidak akan bisa melakukan itu supaya kita setia tanpa doa. Doa juga memberikan kekuatan. Doa juga memberikan kita semangat. Ya. Tapi ingat adik-adik, berdoa itu kalau kita lihat, kita dengar seolah-olah gampang. Ternyata sulit loh adik-adik. Ya. Ternyata sulit. Siapa yang selalu setia taat berdoa? Berdoa pagi hari, siang, malam, makan, setelah makan. Siapa yang selalu setia? Wah, banyak juga ya. Wah, bagus. Nah, itu yang diinginkan Tuhan. Nah, tetapi banyak godaan dalam doa. Kadang-kadang kita kalau udah mau berdoa, kita sudah mulai tutup mata, lipat tangan. Kadang-kadang ada kita dengar memanggil nama kita, Budi. Wah, kita jadi terganggu. Teman kita memanggil kita untuk mau bermain, mengajak kita main game. Nah, itu godaan. Jadi tidak gampang adik-adik. Nah, supaya kita kuat, mampu melawan itu, kita harus minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa tadi. Supaya kita bisa melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Doa juga memberikan kesembuhan kepada kita ketika kita saat sakit ya adik-adik, kita bisa sembuh. Kita berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan, tetapi Tuhan berkati melalui obat, makanan, minuman, dan kasih sayang dari orang tua, dari sekeliling kita, itu bisa sembuh ya adik-adik. Nah, doa memberikan kesembuhan bagi kita. Nah, hari ini Tuhan katakan firman Tuhan tadi, doa ya adik-adik, jangan lupa berjaga-jagalah setiap saat.
Yang kedua, tetaplah berdoa. Kalau kita tetap berdoa, tentu kita akan bisa berjaga-jaga. Kita akan bisa waspada dan hati-hati dan setia kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada yang mengasihi kita, kepada tanggung jawab kita di rumah, di sekolah. Kita pasti akan bisa melakukan. Kalau kita tadi, yang dua tadi kita lakukannya, tetap berdoa, tetap berjaga-jaga. Mari adik-adik, kita semangat mulai hari ini. Mari kita ingat firman Tuhan supaya kita bisa melakukannya, menjalani dalam kehidupan kita. Ingat tadi firman Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa. Semangat ya adik-adik, tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Mengajarkan kami Tuhan supaya kami tetap berjaga-jaga, supaya kami tetap waspada, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui doa-doa kami, melalui kami membaca firman-Mu, melalui ibadah kami. Itulah kekuatan kami Tuhan untuk melakukan. Tanpa kami lakukan itu, tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak kami yang di rumah Tuhan. Berkati orang tua, supaya mereka dalam keadaan sehat. Apalagi pada saat-saat ini Tuhan, pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan, Engkau urapi setiap anak-anak kami, supaya mereka penuh kesabaran, penuh pengharapan, dalam berkat yang luar biasa yang akan kami terima Tuhan, untuk hari-hari yang akan datang. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu luar biasa, menyertai setiap hidup kami, menyertai setiap kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu dan layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan kan uang persembahannya? Kalau sudah disiapkan, yuk sama-sama kita mau kumpulin dan angkat pujian dengan lagu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, selesai sudah ibadah kita pagi ini. Kita akan tutup dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin sekolah minggu kami, ibadah kami pagi ini Tuhan, mulai dari awal sampai akhir. Sudah kami puji Engkau dalam puji-pujian, sudah kami terima juga firman-Mu Tuhan. Ajari adik-adik Tuhan supaya dapat melakukan itu di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan, berikan kami kesehatan, supaya minggu depan kami masih dapat kembali Tuhan melakukan ibadah ini di rumah mereka, di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang manis, waktunya kita kreativitas. Kreativitas kita hari ini membuat pola tangan sesuai dengan firman tadi, mengajak kita untuk selalu berdoa. Nah adik-adik, bahan-bahan yang kita butuhkan hari ini adalah kertas HPS 1 lembar, karton untuk pengeras, ada yang polos dan ada yang berwarna, dan pensil warna, krayon, boleh spidol untuk mewarnai, ada gunting, begitu juga lem. Sekarang cara membuatnya, kita pertama-tama membuat pola tangan. Cara membuat pola tangan adik-adik, kertas HPS tadi ya, kita lipat dua, lipatannya rapi, kita bikin. Nah, tangan kita masing-masing adik-adik kita tempelkan di kertas putih tadi ya. Bagian kelingking di tempat lipatan supaya tidak putus, tidak kita gunting nanti. Jadi tangan kita seperti ini adik-adik. Nah ya, kita ceplaklah ini adik-adik, pola tangan ini supaya berbentuk seperti ini. Nah adik-adik ya, karena sudah kita ceplak tadi ya, supaya jangan putus bagian kelingkingnya. Nah setelah itu adik-adik, pola tangan tadi kita gunting ya, kita gunting pakai gunting. Lalu setelah digunting adik-adik, kita tempelkan di kertas atau di karton supaya agak keras ya. Boleh kartonnya yang ada warna atau juga polos, tapi kita nanti warnain. Nah setelah kita tempel di sini adik-adik, kita warnai ya. Kita warnai jari-jari kita ini, telapak tangan kita. Dan setelah kita warnai adik-adik, kita tempel, kita gunting ya. Setelah kita gunting adik-adik, jadilah dia seperti ini ya. Setelah kita warnai, kita gunting seperti ini ya. Tadi ada karton yang berwarna. Nah setelah itu adik-adik, setelah begini jadinya, inilah hasilnya adik-adik setelah berwarna ya. Kemudian bisa kita lipat seperti tangan untuk berdoa ya. Nah di dalam telapak tangan kita ini ya, kita tuliskanlah apa yang kita minta dalam doa kita. Kesehatan ya, orang tua kita, cuaca saat ini kita doakan juga ya adik-adik. Boleh juga menuliskan doa Bapa kami. Nah adik-adik, selesai sudah kreativitas kita hari ini yang mengingatkan kita untuk selalu berdoa. Sampai jumpa, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Kita bernyanyi yuk.
diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana puji Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana puji Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.